Materi dari kelompok 1 diberikan amanat oleh Bapak dengan memaparkan materi mengenai analisis rasio likuiditas dan Bank Umum Syariah. Langsung saja, materi pertama yang akan dibawakan oleh teman saya. Dengan ini saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau bank dalam membayar kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Artinya, apakah perusahaan atau bank cukup punya aset lancar untuk membayar utang yang segera jatuh tempo. Nah, adapun tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek, yang kedua, menilai kondisi keuangan perusahaan dalam jangka pendek, dan yang ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam pengelolaan keuangan. Adapun kemanfaatnya ada 4. Yang pertama yaitu membantu manajemen menjaga kestabilan keuangan perusahaan, dan kedua, memberi informasi bagi kreditur untuk menilai keamanan pinjaman. Ketiga, menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum menanamkan modal, dan yang keempat, menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan atau bank. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, di sini ada 5 rasio. Yang pertama yaitu current rasio atau biasa disebut juga dengan rasio lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka pendeknya dengan seluruh aset lancar yang dimiliki. Rasio ini paling umum digunakan untuk melihat kondisi likuiditas secara umum. Adapun rumusnya yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Kemudian yang kedua yaitu quick ratio atau biasa disebut dengan rasio cepat. Quick ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar tanpa mengandalkan persediaan sehingga lebih ketat dibanding current ratio. Adapun rumusnya yaitu aset lancar dikurang persediaan kemudian dibagi utang lancar. Kemudian yang ketiga yaitu cash ratio atau rasio kas. Cash ratio menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas dan setara kasnya saja. Rasio ini menggambarkan tingkat likuiditas paling aman. Adapun rumusnya, kas ditambah setara kas, kemudian dibagi utang lancar. Yang keempat yaitu ada working capital turnover atau biasa disebut juga dengan perputaran modal kerja. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien aset lancar digunakan untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin cepat perputaran modal kerja. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aset lancar. Dan yang kelima yaitu ada inventory to net working capital. Rasio ini menunjukkan seberapa besar persediaan yang ditopang oleh modal kerja bersih. Rasio yang terlalu tinggi menandakan rasio likuiditas. Rumusnya yaitu persediaan dibagi aset lancar dikurang utang lancar. Baik, kita masuk pada materi kedua yaitu Bank Umum Syariah. Di mana yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar, kemudian dilanjut dengan sejarah Bank Umum Syariah. Nah, Bank Umum Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam, yaitu tanpa riba, serta menggunakan sistem bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai dengan akad syariah. Adapun sejarah dari bank syariah, yaitu bank syariah modern mulai berkembang di dunia sejak tahun 1970-an sebagai alternatif sistem bunga. Sedangkan di Indonesia, bank syariah pertama adalah Bank Muamalah Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Perkembangan bank syariah semakin kuat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum operasional bank syariah di Indonesia. Kemudian materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Adapun materi ketiga yaitu contoh simulasi perbedaan bagi hasil di Bank Umum Syariah dan di Bank Umum Konvensional. Di Bank Umum Syariah, nasabah menabung 10 juta dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Jika keuntungan bank dalam 1 bulan 1 juta dan nisbahnya 60% dibagi 40%, maka nasabah menerima 600.000. Besar keuntungan tidak tetap tergantung hasil usaha bank. Adapun di Bank Umum Konvensional, yaitu nasabah menabung 10 juta dengan bunga 5% per tahun. Dalam 1 bulan, nasabah mendapat bunga sekitar 42.000. Bunga sudah ditentukan dan tidak tergantung keuntungan bank. Adapun materi terakhir yaitu strategi pengembangan Bank Umum Syariah. Yang pertama, meningkatkan edukasi masyarakat. Banyak orang yang belum memahami sistem bank syariah. Dengan edukasi, masyarakat tahu bahwa bank syariah tidak menggunakan bunga, tetapi bagi hasil. Dan yang kedua, mengembangkan produk yang sederhana dan kompetitif. Produk bank syariah harus mudah dipahami dan tidak kalah menarik dibanding bank konvensional. Yang ketiga, memperkuat layanan digital. Penggunaan mobile banking dan kris memudahkan transaksi dan menarik nasabah muda. Dan terakhir, meningkatkan kualitas SDM. Pegawai bank harus paham akad syariah agar bisa menjelaskan produk dengan benar. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 1, yaitu analisis rasio likuiditas dan Bank Umum Syariah. Mungkin itu saja yang sempat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.